Halo teman-teman semua, di sini saya akan men-sharing tentang dunia pekerjaan bersama salah satu narasumber yaitu Ibu Febri. Oke, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arsya Khairunisa dari mahasiswa S1 Akuntansi Siti Dharma Agung Cikarang. Selanjutnya kita akan perkenalkan untuk Ibu Febri, di mana nanti Ibu perkenalkan nama, job desk atau pekerjaan, dan status Ibu sekarang seperti apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Febri Triasyanti. Saat ini saya bekerja di bagian keuangan, kepala keuangan di PT Barokah yang membawahi dari 3 klinik. Klinik Tiara Bunda, Klinik Insani Medika, dan Klinik Marakas. Saya mulai bekerja tahun 2001. Tahun 2001 itu saya di Rumah Sakit Bella sebagai finance bagian piutang. Jadi kalau di akuntansi itu sebenarnya di keuangan itu banyak subnya. Ada bagian piutang, ada bagian hutang sendiri, ada bagian kas besar. Nah, kalau saya posisinya pada saat baru kerja itu di piutang. Untuk saat ini saya bekerja di Tiara Bunda itu sudah 5 tahun. Saya pegang kepala keuangan. Di situ saya membawahi kasir, membawahi admin dari keuangan itu sendiri. Di admin keuangan itu ada 3 orang di bawah saya, yaitu satu bagian piutangnya, yang satu bagian hutang, dan satunya bagian pencatatan jurnal. Kalau untuk laporan saya yang buat laporan, dari laba rugi sampai laporan arus kas, semua yang membuat saya. Oke, kiranya segitu perkenalan dari Ibu Febri. Tadi sudah kita lihat ya, job desk Ibu Febri ini sangat banyak sekali. Tentunya pasti sangat susah menyeimbangkan job desk tersebut. Kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana perjalanan Ibu Febri dari awal mula kuliah hingga sekarang bekerja? Awalnya ya saya kuliah pertama D3, dari D3 tuh komputer akuntansi di Bani Saleh. Terus melanjutkan lagi ke S1 khusus akuntansi ekonomi di Taman Siswa Jakarta. Untuk selanjutnya lulus tahun 2003. Jadi saya masuk kerja itu masih D3. Jadi kuliah sambil kerja. Nah, terus saya dari pertama bekerja adalah di Rumah Sakit Bella tahun 2001. Terus berhenti dari Rumah Sakit Bella tahun 2017. Mulai kerja lagi 2018 di Tiara Group gitu. Dan posisinya di keuangan saat ini. Oke, selanjutnya kita langsung ke pertanyaan kedua ya, yaitu adalah apa sih alasan Ibu untuk menempuh karir yang Ibu jalani sekarang ini? Sebenarnya kalau yang saya jalanin ini adalah passion ya. Balik lagi dari sebelum pengambilan jurusan waktu kuliah itu, kita ngambil jurusan akuntansi karena kita memang suka di hitung-menghitung. Biasanya kalau emang suka ke situ, kita ambil lah passionnya kita di situ. Setelah itu saya nyari memang pekerjaan yang sesuai dengan lulusan saya, karena saya basicnya dari akuntansi, carilah yang sesuai. Kebetulan ada di Rumah Sakit Bella ada lowongan untuk akuntansi, saya langsung ambil bidang yang sesuai. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang ketiga ya. Apa sih Bu skill yang dibutuhkan dalam pekerjaan Ibu saat ini? Skillnya ya, sebenarnya kalau skill untuk akuntansi kan udah dipelajari di waktu kuliah ya. Tapi di kuliah itu kan lebih ke teori, terus adalah praktek-praktek ya. Tapi pas lagi kita sudah bekerja itu lebih kita ke aplikasi dari semua yang kita pelajari selama ini tuh ada di situ. Skillnya yang pertama tuh yang sangat dibutuhkan ya, dia tuh harus bisa yang namanya membuat laporan keuangan, itu basic. Terus
penjurnalan basic juga, dia harus tahu posnya kemana. Terus lagi yang lebih bagus lagi kalau jurusan akuntansi itu mereka tuh harus nambahin skill untuk pajak sama skill akuntansi yang memang itu jurusan kita kan, berarti harus dikuatin di situ. Sekarang kan udah ada tambahan lagi, akuntansi itu ada sistemnya sebenarnya. Jadi untuk akuntansi sekarang tuh udah kita nggak perlu repot, kita ada aplikasinya. Jadi tapi tetap dasar-dasar tuh harus tahu. Kayak coaknya itu kan harus tahu. Kalau pajak itu sendiri kan ada beberapa pasal ya Bu, itu Ibu harus hafalin di luar semuanya bagaimana Bu pas di dunia kerja? Sebenarnya kalau untuk menghafal, kalau pertama-tama mungkin iya ya, tapi untuk selanjutnya itu karena udah kerjaan sehari-hari itu udah bisa semuanya, dan itu juga ada sistemnya juga kan. Jadi semua udah by system. Yang penting tahu dasarnya ya. Iya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan keempat. Apa sih suka duka yang Ibu jalani selama karir Ibu saat ini? Banyak ya suka dukanya ya. Kalau dulu zaman masih pegang piutang ya, pegang piutang itu kita kan bikin tagihan ke perusahaan-perusahaan atau asuransi. Di situ kalau misalkan ada selisih yang kita tagih kita nggak bisa, terus atau asuransi yang tidak bayar, itu kan menjadi tanggung jawab kita ya. Kita harus tahu gimana caranya supaya tagihan kita tuh bisa berhasil ditagih. Berarti harus sesuai dengan perjanjian kontraknya. Kalau di waktu pegang uang pernah ya, pegang kasir besar pernah, itu selisih uang dari laporan kita itu menjadi tanggung jawab sebagai kasir besar. Kasir besar tuh kalau ada selisih ya kita harus nombok segitu. Nombok sendiri. Itu duka-dukanya. Nombok ya pernah. Jelas pernah. Kalau sukanya apa Bu? Itu kan tadi dukanya. Kalau sukanya karena ini passion kita juga menikmati pekerjaan kita, itu pasti semuanya udah sesuai sama yang kita kerjain, hasilnya cocok, laporannya bagus, kita sampaikan ke, biasanya kan kalau keuangan itu langsung ke owner ya, kita sampaikan laporan itu ke owner, ternyata pemilik juga senang gitu karena uangnya sama hasil laporannya kita sesuai. Nah itu kebanggaan sendiri buat kita ya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Ibu ada gak sih salah satu sosok inspirasi yang Ibu jalani sampai sekarang gitu, Ibu damba-dambakan sampai sekarang sehingga Ibu masih bisa bertahan hingga saat ini gitu? Sosok gimana maksudnya nih? Inspirasi kayak misalnya Ibu mengidolakan siapa gitu untuk dalam perjalanan karir Ibu? Kayaknya sejauh ini kayak saya belum pernah lihat ada yang ini ya, yang bisa saya bikin, belum ada. Kalau saya belum nemu orang yang memang bisa bikin saya. Kalau saya mengalir sih, nggak pernah lihat siapa orang ini. Iya sama berarti ya. Baik Bu, saya ada pertanyaan tambahan. Kan dunia sekarang nih kayak kita sedang menjalani perkuliahan misalnya akuntansi atau jurusan mesin atau lainnya. Tetapi pada saat nanti kita bekerja ternyata job desk yang kita terima itu berbeda. Nah, gimana sih tanggapan Ibu? Ya, jadi begini, kalau misalkan kadang kan gini, kita tuh nggak semuanya sesuai dengan apa harapan kita ya. Tapi balik lagi pada saat kita ternyata dapat panggilan kerja, terus itu nggak sesuai dengan passion kita, walaupun padahal pas kita ngelamar juga udah posisi yang kita pilih itu sebenarnya sesuai gitu, tapi pas di itu ternyata nggak sesuai, kok kayak gini sih gitu kan. Nah itu bisa juga kalau saya pribadi ya, lebih ke ambil dulu pekerjaan itu, karena sekarang itu banyak orang yang membutuhkan pekerjaan tapi dia belum bisa dapat. Nah ambil dulu pekerjaan itu, sambil seiring berjalan dia pelajarin di perusahaan itu apa yang kira-kira memang passionnya, belajarlah sama orang yang bagian itu. Misalkan kita posisi di kasir ya, ternyata kita udah lulus, ternyata kita ditempatin di kasir, nggak apa-apa, kita ambil posisi, karena itu pun bagian dari akuntansi juga, pencatatan juga ada di situ. Nah kita ambil dulu di situ. Nanti kita bisa, kalau sudah kenal sama perusahaan itu, kita bisa minta tolong sama bagian SDM-nya atau bagian keuangannya, minta bantuan, tolong dong, saya boleh dong diajarin. Yang penting kita masuk dulu di dunia kerja itu, nanti setelah itu kita bisa sharing sama senior kita di situ
Kalau saya sebagai senior ya, waktu di tempat kerja sebagai senior, saya senang banget kalau ada anak muda yang mau belajar padahal bukan posisi dia gitu. Misalkan kasir saya gitu tiba-tiba, mau dong diajarin, sangat memberikan apresiasi banyak gitu buat dia, berarti ini anak mau belajar gitu. Anaknya mau tumbuh, itu yang harus kita kasih kesempatan ya. Saya ada satu lagi nih Bu. Iya. Saya ada satu lagi nih Bu. Kan zaman sekarang kita nyari pekerjaan sangat susah ya Bu. Belum tentu nanti kita setelah lulus kita bakalan dapat pekerjaan. Nah, menurut Ibu apa sih Bu hal yang dapat kita lakukan sebelum kita mendapat pekerjaan yang berfaedah untuk diri kita itu? Balik lagi ya, sebenarnya pekerjaan itu kan bisa kita ciptakan sendiri, nggak mesti harus kita bekerja sama orang. Banyak loh anak muda sekarang tuh lebih kreatif karena mereka bisa nyari peluang kerja, dari peluang usaha itu. Jadi usaha dulu di tempat yang bisa kita kerjakan sambil kita nyoba-nyoba ngelamar. Sebenarnya kalau misalkan kita bisa menciptakan lapangan kerja, kenapa harus kita itu ya ngelamar bekerja gitu. Tapi kalau untuk lebih ke passionnya pengen bekerja ya silahkan. Tapi kalau memang belum dapat, apapun yang penting kita bergerak, jangan berhenti di satu titik gitu ya. Yang terakhir mungkin saya ingin nanya, Ibu bisa sampaikan motivasi untuk para penonton kita yang sedang menjalani kuliah di jurusan akuntansi atau yang lagi bekerja di bidang akuntansi. Ya baik, begini. Pertama, kalau kita menjalani suatu profesi, kita harus passion kita dulu, passion kita. Kalau udah passion kita, insya Allah ke depannya tuh lebih gampang. Terus yang kedua, untuk anak muda zaman sekarang tuh jangan gampang patah semangat. Ketemu masalah, selesaikan, dan dia harus berani belajar, karena di situ waktunya anak muda tuh belajar. Kayak misalkan seperti akuntansi kan memang nggak mudah ya. Terus kalau emang nggak mudah harus banyak belajar dan praktek. Apalagi kalau lulusan baru tuh ya, biasanya mereka baru kerja udah minta imbalan yang gede, padahal skillnya belum ada. Sebenarnya yang perlu itu dia masuk dulu kerja, dia asah dulu skillnya. Setelah dia skillnya udah terasa, dia akuntansinya bagus, tambahinlah sama kursus-kursus bagus juga, karena seperti pajak dia harus punya sertifikat pajak atau sertifikat akuntansi yang lain gitu, pendukung ya, supaya memudahkan nanti pas di dunia kerja. Jadi di dalam persaingan dunia kerja lebih bagus itu dibandingkan teman-teman lain. Baik, terima kasih untuk Ibu Febri atas sharing-sharingnya terkait dengan dunia karir atau pekerjaan yang Ibu jalani saat ini. Semoga nanti teman-teman semua mendapat inspirasi apa yang disampaikan oleh Ibu Febri. Saya Arsyah Hirunisa dan Ibu Febri undur pamit. Makasih ya Bu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.